malam, Om Eko, Kakak Eko. Malam. Selamat malam teman-teman Tribuners. Jadi hari ini kita sudah bertemu lagi dengan salah satu narasumber kita yang cukup menginspirasi anak-anak muda Makassar. Karena Kakak Eko ini bisnisnya cukup pasti, kalau anak-anak Makassar terutama cowok-cowok pasti tahu bisnisnya Kakak Eko ini, yaitu barbershop yang cukup dikatakan memang barbershop yang cukup terkenal. Dan ini kayaknya kalau tidak salah satu barbershop yang awal-awal buka ya di Makassar. Ya. Maksudnya ya, yang memang kalau tempat cukur sudah banyak. Betul. Tapi kalau khusus untuk barbershop yang memang punya target market khusus. Itu kayaknya memang cuma Kartens. Oke, teman-teman Tribuners pasti banyak yang mau tahu ada apa sih di balik Kartens, bagaimana awal mula usahanya, dan banyak pasti cerita-cerita dari Kak Eko ini yang mau kita gali. Oke, pertama ini Kak Eko, saya mau tanya, mewakili teman-teman Tribuners. Siap. Kenapa Kartens? Ada apa sih nama di balik Kartens itu? Oke. Jadi kalau ditanya kenapa Kartens, sebenarnya saya flashback waktu saya SMP. Iya. Jadi saya SMP di nama kotanya sih agak asing ya, namanya Tembagapura. Tembagapura. Ya, Tembagapura ini kota di area pertambangan Freeport. Oh, di Papua. Ya, jadi Bapak dulu kerja di Freeport. Iya. Terus saya sekolah di sana SMP. Nah, persis di bawah kaki gunung Kartens. Kayak gitu. Jadi banyaklah cerita-cerita pribumi di sana. Jadi Gunung Kartens. Oh iya, Gunung Puncak Kartens. Gunungnya sih Jaya Wijaya. Oke. Cuman Kartens ini salah satu nama puncaknya. Iya. Kayak gitu. Jadi pribumi di sana mengagung-agungkan Kartens karena mungkin di sana puncak tertinggi. Terus di sana ada salju abadi. Ada bunga Edelweiss yang katanya juga simbol bunga abadi kayak gitu. Nah, saya terinspirasi dengan nama itu karena ya harapan saya sih semoga kita bisa berada di puncak dan abadi. Karena berada di puncak ini gampang, yang susah ini mempertahankan. Kayak gitu. Jadi saya berharap semoga kita bisa abadi lah. Kayak gitulah. Oh, jadi memang ada cerita sebenarnya di balik Kartens ini. Karena kalau kita lihat, kita pikir kan Kartens itu kayaknya mungkin nama salah satu kota di luar negeri kan. Karena kan bukan nama Indonesia. Iya, itu nama. Ternyata nama gunung, puncak gunung. Penemu puncaknya Kartens. Bisa dikatakan gunung yang abadi lah. Abadi gitu ya. Oke, Kak Eko, kenapa sih memilih usaha barbershop? Alasannya apa? Waktu itu 2009-2010 ya. Awal saya waktu itu saya kuliah di Bandung. Ya, waktu kuliah di Bandung. Jadi 2009-2010 ini industri cukur lagi baru mau tumbuh di Bandung waktu itu. 2009-2010. Barbershop ini baru mau tumbuh di Bandung. Nah, setelah itu 2013 karena waktu itu dari 2010 saya tertarik tuh karena saya kalau mau cukur ke salon. Nah, kayak gitu, ke salon yang mayoritas cewek lah. Perempuan. Ya, perempuan. Saya pun begitu dulu. Kayak gitu ya kan. Setelah itu kalau di salon tuh saya agak risih, Mas. Agak risih itu soalnya gini. Kalau misal saya potongannya menurut si yang tukang cukurnya udah selesai, cewek kan, udah selesai, saya bilang, "Oh ya udah bener, bagus." Soalnya saya kalau mau gimana sungkan karena cewek kan. Kayak gitulah. Nah, dari situ wah, saya belum ketemu tempat cukur yang saya nyaman kayak gitu. Sampai di 2013 saya baru ketemu salah satu barbershop di Bandung. Dan waktu itu saya inisiatif untuk, waktu itu dia buka franchise sih. Kita franchise waktu itu, setelah dia mau franchise, saya nyari pendana lah. Waktu itu, jadi nyari pendana. Jadi tidak punya modal sendiri? Iya, kita nggak ada modal. Waktu itu juga masih kuliah kan. Setelah itu kita cari pendana, ada yang mau, kita kasih proposal, ada yang mau, dan kita bawalah salah satu brand Bandung ke Makassar 2013. Seperti itu. Kartens sendiri muncul baru 2016 awal. Jadi kita pecah kongsi di 2014. Pecah kongsi? Iya, jadi saya keluar dari manajemen barber itu di Makassar. Oh, jadi pernah
Ya, Sebelum waktu Kartens itu ada usaha di ada Makassar yang juga, kita kan? franchise itu kan. Oke. Cuman di Makassar ini kita bentuk manajemen untuk marketingnya, untuk dan lain-lainnya. Waktu itu saya keluar. Iya. Terus saya keluar ada beberapa perbedaan pendapat. Setelah itu saya keluar. Nah 2016 baru kesampaian bikin Kartens. Macam-macam lah ngumpulin modal dan lain-lain kayak gitulah. 2016 baru kita mulai awal Iya. Kartens itu. Jadi gini, Kak Eko. Jadi memang setahu saya, Ya. awal-awalnya barbershop itu yang saya tahu itu Kartens. Ya. Awal-awalnya ya. Ya. Tapi memang maaf ya, ada image itu kalau Kartens itu memang barbershop yang cukup premium. Jadi memang dari dulu saya pun pas masuk ke sana saya rasa, wah memang masuk akal kalau memang ini image yang premium, karena di luar tuh kalau orang Makassar yang ya uangnya pas-pasan pasti cari barbershop yang murah atau sekalian ke pangkas rambut. Ya kan? Kalau Kartens ini memang dari dulu dan konsisten ya. Brand image-nya, kualitasnya itu konsisten. Memang itu yang kita bangun sih. Sebenarnya yang kita mau sampaikan ke masyarakat di Makassar, khususnya laki-laki ya. Bahwa sebenarnya potong rambut ini, aktivitas potong rambut ini sebenarnya itu adalah aktivitas yang itu lebih ke ngasih reward lah, ke reward ke diri sendiri. Diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, dia bisa jadi rutinitas sebulan sekali. Yang kalau kita lakukan, dia punya pengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Contoh seperti misal kita bisnis nih, kita bisnis. Kita riset 80% rapih, kesan rapih itu ada sama rambut. Betul. Nah, jadi kalau investasinya kita ngitung-ngitung di rambut, ya kesan pertama yang akan kita dapat ke kolega, ke partner bisnis itu bisa jelek. Sementara goals di belakang itu bisa berlipat-lipat investasi cashnya. Padahal kita hanya ngeluarin sekian persen, bahkan kita hitung dari UMR Makassar hanya 0, sekian persen harga kita. Walaupun yang sebenarnya mahal ini masih justifikasi dari publik, tapi setelah dia rasa, setelah dia tahu edukasinya kita, dia malah jadi marketingnya kita secara nggak langsung. Setuju. Oke, Kak Eko. Jadi gini, jadi tadi kan ya kita sudah membahas kalau misalnya Kartens ini memang terkesannya mahal, terkesannya premium. Bahkan tagline kita belakangan katanya mahal, kok langganan? Iya, setuju. Itu juga sebenarnya saya mau tanya, tapi itu nanti lah kita tanya. Boleh. Saya sekarang mau tanya, yang paling membedakan dengan barbershop lain itu apa sih? Jadi memang kita pasang harga tinggi, memang karena kita mau edukasi industrinya sebenarnya. Yang kita mau pelihara industrinya. Karena kan di industri barbershop ini bukan hanya saya sebagai pemilik bisnis saja. Ada bisa dibilang ada tukang cukurnya sebagai partner kerja kita. Nah, kesejahteraan mereka ini harus kita pikirkan secara skala industri seperti itu. Kalau misal saya ngasih harga kecil, kita bagi hasilnya atau sharingnya pasti sedikit, dan dia tidak bisa upgrade skill atau wawasan dia sendiri karena keterbatasan pendapatan. Contoh, mungkin dia hanya disibukkan dengan bagaimana dia dapat cash tambahan. Dia tidak akan disibukkan dengan bagaimana dia menambah skillnya dia di bidang cukur potong rambut pria ini. Seperti itu. Nah, setelah itu dari harga yang mahal itu pula kita punya spare untuk meningkatkan kualitas, kita punya dana untuk edukasi market dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya kita pengen seniman-seniman cukur yang ada di Makassar ini pendapatannya bisa bagus seperti itu. Dan orang yang punya hobi cukur ini mau serius gitu loh di bidang cukur ini. Selama ini kan dia punya skill, dia punya hobi nyukur, cuman karena tukang cukur kesannya hanya tukang cukur atau mungkin seperti itu, jadi dia hanya jadiin hobi. Seperti itu, dia nggak seriusin padahal dia punya potensi seperti itulah. Kita bisa buka industri baru lah kayak gitu. Tujuan jangka panjangnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya untuk teman-teman Tribuners, jadi ini pesan singkat dari Kak Eko tadi. Jadi memang sebenarnya dalam bisnis itu bukan terus-menerus masalah profit. Iya, betul.
seperti tadi Kak Eko sampaikan, jadi memang yang Kak Eko pikirkan malah pertama itu adalah kesejahteraan tukang cukurnya, atau memang yang karyawan-karyawannya Kak Eko lah bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan skillnya, bagaimana cara mereka bisa belajar lebih banyak lagi. Itu kan tidak mungkin mereka dibayar dengan gaji yang pas-pasan. Malah harus Kak Eko selaku pemilik usaha harus memikirkan memang bagaimana caranya biar mereka bisa hidupnya enak, bisa belajar lagi, mungkin bisa sekolah potong lagi. Nah, jadi memang yang pertama diutamakan memang adalah kesejahteraan dari karyawan. Dan itu sebenarnya sama dengan narasumber-narasumber kita sebelumnya. Jadi memang bisa dikatakan, disimpulkan kalau ternyata pelaku usaha atau entrepreneur itu memang yang diutamakan tuh hampir semua adalah kesejahteraan karyawannya. Iya kan? Oke, Kak Eko, saya mau tanya nih Kak Eko, karena kan kebetulan saya juga sering lewat Kartens. Sering lewat Kartens, malah bisa dikatakan ya 1 minggu bisa 3-4 kali lah saya lewat situ. Dan dulu seingat saya, dulu itu zaman-zamannya booming-boomingnya barbershop. Itu kan banyak. Juga buka barbershop di sekitaran Kartens. Apakah dengan banyaknya barbershop yang buka di sekitar Kartens, apakah Kartens merasa terganggu atau gimana? Justru kita malah lebih sebenarnya lebih suka gitu loh. Karena yang mempromosi. Jadi dulu waktu saya franchise pertama kali barber di Makassar, justru saya di situ ragu-ragunya karena saya bawa dengan harga 80.000 awal. Di mana kompetitor kita ya walaupun belum bisa dibilang barbershop tapi mereka punya harga orang Makassar punya habit cukur itu sekali cukur 20.000 seperti itu. Nah, kita bawa barbershop dengan harga 80.000 waktu itu 2013. Itu susahnya minta ampun. Kita edukasi, kita kerjasama dengan corporate, kita kerjasama dengan karyawan-karyawan di seperti sales dan lain-lain untuk supaya mereka mau mencoba dulu. Waktu itu tantangan kita itu. Tapi 2016 karena sudah masifnya, apalagi lagi hype-nya waktu itu 2015-2016 barbershop, itu kita terbantu sama market customer yang sudah paham dengan industri barbershop ini. Tinggal kita menyajikan pembeda lah. Pembeda. Ya, kita hadirkan pembeda. Waktu itu kita menawarkan ini dan kita menggiring market supaya suka dengan yang kita tawarkan. Setelah itu ya kita mencoba membuktikan apa yang kita janjikan kita penuhi. Seperti itu. Seperti awal-awal kita menyajikan 10-in-1 treatment itu. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya paling penting dari sebuah bisnis itu memang pembeda ya? Ya, pembeda, betul. Pembeda. Karena ya ini bisa dikatakan memang Kartens ini sangat berbeda dengan barbershop lainnya. Karena ya saya setuju yang dikatakan Kak Eko tadi. Jadi memang mindset orang, terutama orang Makassar, kalau mereka mau mengeluarkan uang untuk cukur itu pasti budgetnya 25.000, 30.000. Sedangkan Kartens datang langsung bawa paket dengan harga yang cukup mahal. Ya ini kan bisa terkesan berani. Betul. Cukup berani. Tapi memang ya seperti yang saya tangkap tadi bahwa memang Kak Eko sebenarnya sudah sebelum membuat Kartens sudah tahu kalau misalnya di Makassar itu ada kok marketnya yang mau bayar dengan harga segini. Sebenarnya marketnya banyak, cuman kita butuh edukasi yang lebih full edukasi aja ke market karena alhamdulillah sekarang bahkan mengeluarkan dulu kita cukur 25.000. Sekarang bahkan untuk hanya tip ke tukang cukurnya kita, mereka mengeluarkan minimal 50.000. Sekarang ini fenomena yang saya dapat di Kartens Barbershop. Jadi apresiasi market ke pekerja seni barbershop justru sekarang malah di luar dugaan kita seperti itu. Ya bahkan karena mereka dikasih 50.000 tip minimal. Ada yang ngasih lebih dan kayak gitu-gitulah. Sekarang juga kalau misal di acara-acara wedding, notabene kan yang makeup cewek-cewek, ya kan dengan biaya yang cukup mahal kan sekali makeup ya kan. Nah sekarang kita ada partner sama makeup Makassar yang kita dipakai untuk
si potong rambut si pengantin laki-lakinya. laki-lakinya. Oh. Bahkan tamu-tamunya seperti itu. Dan sekarang Bahkan ada tamu-tamunya. Jadi tamu yang mau ke wedding, mereka ada yang mampir untuk styling top di barber, ada yang mereka delivery service ke hotel seperti itu ada. Oh, maksudnya mungkin biasa kan kalau misalnya ada pernikahan, pasti ceweknya mungkin sebagai bridesmaid-nya, seperti ya itu. kan pasti pesan make up, MUA. Oh, ternyata Cartens juga menyediakan untuk cowoknya. Menyediakan. Sebenarnya itu ide dari customer sendiri. Awalnya customer kebiasaannya tiba-tiba pengen buru-buru aja datang di Cartens. Ini saya mau duluan dong, soalnya mau ke kawinan. Ya udah, jadi dia nggak duduk, dia cuma berdiri, kita styling, kita ada spray sedikit, terus dia cabut. Untuk cowok, undangan untuk cowok. Nah dari situ baru kita dapat inspirasi, kepikiran kita bikinlah package-nya kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini cukup menarik ya, karena saya belum pernah dapat ada barbershop yang menyediakan paket-paket kayak gitu. Karena setahu saya biasa kalau misalnya barbershop hanya potong. Ya monoton. Hanya potong, cuci, itu pun harga begitu-begitu terus. Dan biasanya kalau misalnya ada yang buka lagi dengan harga murah, mereka juga turunkan harga lagi. Sebenarnya itu yang kita hindari sih. Iya. Perang harga itu, karena kalau misal kita perang harga, ujung-ujungnya yang kacau industrinya dan bisa mati. Industrinya bisa mati, banyak yang dirugikan, termasuk kita yang mencari rezeki di situ, termasuk pekerja seni yang tadi. Seperti itulah. Oh, jadi bisa dikatakan yang cukur itu pekerja seni ya? Iya, mereka menyebut diri mereka pekerja seni karena mereka berkarya. Iya, setuju. Dan kita edukasi karya-karya mereka, bahkan customer mulai mengerti, oh standar bagus tuh seperti ini, oh ini tuh namanya side part, ini tuh namanya ini. Mereka lebih bahkan sekarang kalau saya ngobrol sama customer, mereka lebih paham karena mereka penikmat kan. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman Tribuners yang menyaksikan, jadi memang mungkin banyak teman-teman yang sudah melewati Cartens, atau mungkin salah satu dari penonton juga salah satu customernya Cartens. Jadi memang yang tadi saya sampaikan, begitu ada Cartens di situ, atau mungkin ada juga pendahulunya Cartens di situ, mulai banyak booming, buka barbershop lah, segala macam. Sekarang terutama. Tapi pertanyaan saya, kenapa banyak barbershop yang buka di saat itu 2015? Kok semakin tahun malah banyak yang tutup juga, banyak yang berpindah ke usaha yang lain, malah hanya Cartens yang saya lihat masih masih kokoh berdiri di situ, masih konsisten untuk menjadi barbershop sebenarnya di Makassar. Jawabannya sih ya konsisten tadi yang yang Bro Uji bilang tadi, konsisten sebenarnya. Kita menjanjikan sesuatu dan kita konsisten memenuhi janji itu, maksudnya itu sih sebenarnya yang simple yang kita lakukan cuma itu. Karena kan memang ya ini sebenarnya sudah menjadi turun temurun lah dalam bisnis. Betul. Ketika ada kompetitor turunkan harga, kita ikut turunkan harga. Ada kompetitor turunkan harga ini atau gratiskan cuci rambut, kita juga ikut gratiskan. Padahal sebenarnya itu menjadi masalah. Itu parah. Dan itu walaupun dia bisnisnya berhasil dalam itu dia tidak mungkin jangka panjang. Kenapa? Karena yang secara kalau kita pikir yang dibunuh malah industrinya. Setuju. Seperti itu. Jadi lambat laun market bukannya mau mengeluarkan cash lebih untuk industri ini, malah market seirit-irit mungkin. Iya, betul. Kayak gitu. Karena nggak menutup kemungkinan besok-besok ada lagi yang buka lebih murah. Dan kalau dia marah, kenapa ada yang buka lebih murah? Itu karena dia yang memulai, seperti itulah. Justru 2016 kita opening Cartens, 2018 kita menaikkan harga justru. Malah menaikkan harga karena kita mau fokus ke market tertentu, seperti itu. Kita mau ada penyajian treatment tambahan dan kita fokus ke market. Kita lebih fokus ke market yang mau kita giring untuk jadi loyal customer kita, seperti itu. Jadi malah sebenarnya kayak kok sekarang ini sebenarnya bisa dikatakan Cartens sudah bebas menentukan harga. Ya kan? Karena pasti bisa dipastikan kalau klien-kliennya Kak Eko sendiri itu sudah membeli kualitas lagi. Jadi bukan lagi hanya membeli cukur, betul. Tapi memang mereka ada prestis lah. Mereka merasa ada pride di tempat kita. Karena memang kalau misalnya orang ditanya, orang Makassar terutama, dan cukur di mana Cartens, banyak uangnya. Memang goalsnya itu sih, goalsnya itu. Karena kita survei data,
sebelum kita pindah tagline dari 10 in 1 treatment ke katanya mahal kok langganan, itu kita survei dulu. Dan ternyata 80% customer kita memang cukup di sini karena kita mahal. Selesai. Iya. Betul. Selesai. Jadi saya coba nangkap itu. Saya coba nangkap itu, saya coba seperti apa ya? Saya coba bikin lebih jelas lah, lebih clear bahwa ya emang kita mahal, terus kok langganan. Jadi kontroversi cuma kenyataan seperti itu. Kak Eko kan bilang memang ini mahal, ya kan? Ini mahal. Waktu awalnya buka dengan harga mahal itu seperti apa tantangannya? Waktu itu waktu kita buka awal 80.000. Iya, karena pasti orang Makassar kaget. Ya, waktu kita bukan 80. Saya pun cukur dulu sebelum ada barbershop. Itu saya cukur di dekat rumah ada namanya pangkas rambut Permata kalau nggak salah. Oh iya, itu legend. Itu legend kan? Kita pernah iya. Itu kan 25.000. Iya, betul. 25.000, ya plus tip tambah sedikit lah, ya kan? Tiba-tiba ada yang buka 80.000. Wah, saya pun kaget. Waktu itu saya nggak cukur di Kartens. Cuma sekali yang saya datang ya memang ya bisa dikatakan tadi menjual kualitas. Ya. Jadi 80.000 kita pasang harga. Supaya kita wajar 80.000 kita sajikan awal itu di 10 in 1 treatment. Memang 10 in 1 treatment ini menjadi pamungkas kita di awal untuk menarik perhatian customer. Dia mau nyoba 10 in 1 ini apa aja sih? Kok sampai 80.000 seperti itu. Nah, setelah mereka coba dan kita tukang-tukang cukur yang ada di Kartens Barbershop ini kita edukasi bahwa harus mengedukasi si customer bahwa kalian itu bukan hanya sekedar cukur, kalian pulang kerja di sini kita ada treatment scrubbing, kita ada treatment hot towel untuk relaksasi dan lain-lain. Itu mereka edukasi dan besok-besok mereka datang bukan karena yang tadi Bro Ji bilang bukan hanya sekedar cukur, melainkan dia ngasih reward ke diri dia sendiri. Jadi pulang kerja capek, saya mau ke Kartens deh. Paling di Kartens cuma ditipisin, kiri kanan ditipisin nggak. Tapi cuman karena dia ngejar treatment kita ya, dia mungkin sebulan bisa 2 kali kayak gitulah. Ya karena saya pun sendiri setiap bulan cukur pasti 2 kali. 2 kali. 2 minggu sekali kan? Ya. Cukurnya 2 minggu sekali. Kak Eko, berarti bisa disimpulkan teman-teman Tribuners kalau memang Kak Eko itu sangat mengerti tentang target dan segmentasi. Segmentasi betul. Itu yang harus kita sebagai entrepreneur kita harus tahu itu dulu, jangan membabi buta. Karena kalau mau membabi buta, begitu ketemu rugi, tobat selesai, nggak akan nyoba lagi dan lain-lain lah. Sementara sebagai entrepreneurship kita harus gagal tuh harus harus jadi teman kita seperti itu loh. Karena gagal itu memberi kita pengalaman yang jangan diulangi seperti itu. Iya, setuju. Nah, kecuali kalau misal kita gagal besok gagalnya di hal yang sama, itu yang kacau kayak gitulah. Tapi jangan jatuh ke lubang yang sama. Kayak gitu. Pokoknya jangan menjauhi kegagalan lah. Iya. Oke. Jadi teman-teman Tribuners, jadi memang ini sangat penting yang disampaikan oleh Kak Eko. Jadi memang targeting dan segmentasi itu memang sangat penting. Sangat penting. Jadi memang kita sebenarnya sebagai pengusaha tidak usah takut ya, tidak usah takut berusaha. Apalagi misalnya kita mau buka contoh misalnya kayak buka barbershop. Saya mau dengan harga yang tinggi, tapi takut deh orang Makassar kan kayaknya nanti tidak mau bayar harga segini. Atau sudah banyak saingan. Sudah banyak saingan, apa segala macam. Nah, ternyata ini terbukti di Kak Eko. Jadi memang tidak selamanya usaha itu harus selalu murah. Betul. Ya kan? Harus selalu terjangkau, harus selalu gampang didapat. Malah sebenarnya usahanya Kak Eko ini susah didapat sebenarnya. Mungkin bisa dikatakan cuma beberapa lah di Makassar kan. Betul. Maksudnya barbershop dengan harga yang cukup mahal. Nah, dan yang tadi disampaikan Kak Eko juga sangat tepat. Maksudnya sangat bisa diterima karena diferensiasi itu penting. Jadi perbedaan. Jadi memang bisnis itu bukan hanya selalu di sini ada Kartens. Kartens rame. Kita juga bikin deh. Misalnya Kertin gitu kan. Hanya beda nama, semua pelayanannya sama. Itu juga jebakan. Jadi memang yang paling penting waktu mau memulai itu segmentasi market, terus diferensiasi itu saja. Setelah itu lempar ke market juga paham kok
Oh ini fokusnya ini fokusnya ini. Saya lebih suka di sini karena ini. Pasti marketnya ada seperti itu ya. Setuju. Kayak gitu. Jadi ini penting sekali sebenarnya. Tinggal kita konsisten yang tadi saya bilang. Konsisten. Menjanjikan sesuatu dan konsisten menepati. Itu aja sih selesai. Kayak kok sebenarnya 10 narasumber kita sebelumnya itu sama sebenarnya. Jadi pertama itu diferensiasi, terus yang kedua konsistensi, dan yang ketiga memang harus coba dulu. Iya, harus kita mulai. Iya, harus mulai dulu. Jadi memang banyak narasumber kita sebelumnya kayak kok itu konsisten. Seperti salah satunya ada salah satu narasumber kita penjual kopi. Bisa dikatakan kopi itu paling mahal di Makassar. Iya. Pasti banyak orang tahu lah jenis kopinya. Maksudnya ini kopi paling mahal, tapi buktinya dia enggak pernah redup bisnisnya. Malah orang terus beli karena itu tadi yang Kak Eko sampaikan. Jadi dia punya diferensiasi, terus konsistennya. Betul. Jadi bukan buka murah dulu, lama-kelamaan berkesini naik harganya. Gitu. Itu malah justru pelanggan kecewa. Iya, betul. Kalau misal kita udah mahal duluan di awal, terus habis itu kita jangan dimurahkan. Kita ngasih benefit untuk memelihara customer, memelihara loyal customer, misalnya kita ngasih diskon nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau misal kita bikin murah dulu, terus besok kalau udah rame naik, tinggal kita. Iya, betul. Kayak gitu, strateginya harus dibalik. Kita mahal dulu, kalau memang mereka sudah langganan sama kita mau kasih reward dengan diskon, atau kita mau kasih reward dengan merchandise dan lain-lain, kayak gitu boleh, nggak apa-apa. Toh kita punya spare cash banyak, seperti itu. Jadi kita bisa memanjakan customer lebih, seperti itu. Itu sih yang paling poinnya kita. Kak Eko, ini kan Kak Eko mulai bisnisnya kan 2016 ya? Kartens 2016, kita mulai sih dari 2009 ya. 2009 awal mulai barbershop? Barbershop kita, 2009 tuh saya distro lah. Pokoknya, distro-distroan lah? Ya pokoknya anak-anak Makassar yang merantaunya ke Bandung. Pasti distro. Iya kan, karena di Bandung kan distro booming-boomingnya 2010 kan? Dan memang aksesnya gampang, seperti konveksi, seperti toko-toko bahan, terus mereka apa sih namanya desainer kaos dan lain-lain, gampang memang aksesnya. Nongkrongnya di situ, jadi nggak mau, wah bagus lagi buat jajan, buat jajan nih profitnya kayak gitu lah. Kita jualan. Awalnya 2009, setelah itu kesini kita 2000 franchise 2013, 2016 baru kita mulai brand sendiri, pure lokal Makassar nih, Kartens. Ya. Oh jadi Kartensnya memang asli lokal Makassar? Ya asli buat sini, cuman cabangnya baru di Makassar. Terus kita mulai semua tenaga-tenaganya dan lain-lain orang sini. Iya, jadi sebenarnya sejalan ya. Jadi ada juga kemarin salah satu narasumber kita itu namanya Ravespa. Oh iya, Dia kan kenal kan. Jadi memang usahanya dia itu awalnya kan barbershop. Dari tahun mungkin 2012 lah. Awalnya dia 2016 mungkin bersamaan ya, 2017 lah. Nah, barbershop dia juga ini konsisten. Jadi memang target dia itu memang di harga 35.000. Iya, betul. Iya kan? Sebenarnya justru kita kalau secara personal, Raffi ini saya nggak kenal sebenarnya. Tapi karena saya main di industri yang sama, justru saya apresiasi Raffi ini, karena dia betul-betul clear diferensiasinya, seperti itu loh. Jadi nggak yang kita saingan karena harga gitu, customernya pun berbeda, seperti itu. Jadi saingan itu menurut pribadi saya, saingan itu walaupun di segmentasi yang sama. Kalau fokus marketnya berbeda, itu saya belum tentu saingan. Seperti itu. Iya. Seperti kan bisa dikatakan pembeli jam Rolex dan pembeli jam G-Shock kan beda. Betul. Walaupun sama-sama bagus. Bagus, seperti itu. Tapi kan targetnya beda. Karena walaupun sama-sama jam. Betul, sama-sama jam. Karena seperti ada waktu itu teman ya, dia mengeluhkan katanya, kok Rolex ini kalau umurnya udah di atas tahun, kok dia mundur jamnya katanya. Berarti kan secara kualitas enggak kan? Iya, betul. Tapi kenapa dia tetap orang beli? Karena memang jualannya bukan di kualitas produk, kayak gitulah. Betul. Maksudnya, jadi dia orang lebih prestisnya seperti itu. Karena image orang pakai Rolex, itulah jualannya. Nah, itu maksud saya. Walaupun jam-jam lain banyak yang muncul, brand-brand lain, tapi karena dia fokusnya di situ, ya dia tetap berbeda, walaupun di segmentasi yang sama. Iya, setuju. Nah, karena kebetulan kita bahas segmentasi dan targeting, saya dengar isunya, nggak tahu benar atau tidak. Katanya Kak Eko ini pernah menginisiasi kalau teman-teman barbershop ini buat kayak asosiasi lah. Ya, waktu itu di 2000. Betul itu ya? Betul. Ya. Kita ngajak beberapa owner untuk standarisasi harga. Ya. Waktu setuju. Itu. Ya.
Cuman banyak yang menganggap Menolak. ini dipolitisasi lah, Monopoli lah. monopoli. Wah ini kan strategi kayak gitulah. Padahal yang tujuan saya adalah supaya ujung-ujungnya yang enak kita juga sebagai pelaku usaha, maksudnya seperti itu. Bukan apa sih namanya, bukan karten secara secara lingkup kecil yang mau saya besarkan, tapi lebih ke market size barbershop ini loh yang saya mau besarkan. Dengan kita kompak seperti itu. Iya, betul. Karena jadinya kan bisnisnya jadi terarah. Kenapa saya yakin? Karena kalau saya ngelihat cewek-cewek yang kan yang nyari duit notabene kan cowok nih, suami toh. Nah, justru yang ngeluarin cash di salon yang paling banyak ceweknya. Iya, betul. Kayak gitu loh. Nah, berarti kalau kita pikir secara logika dia punya cash kok berapapun, ya kan? Ini cuma masalah dia belum diedukasi aja, ngeluarin cash untuk perawatan diri seperti itulah. Nah itulah yang kemarin saya ajak, cuman ya mungkin fokus kita beda-beda, belum ketemu. Mungkin nanti kita ngopi lagi lah. Seperti itu. Jadi memang teman-teman Tribuners, jadi sebenarnya Kak Eko ini sudah ada niatan baik ya. Di saat itu. Di saat itu ada niatan baik kalau mau membuat asosiasi pengusaha barbershop, ya kan? Ini sebenarnya tujuannya untuk biar teman-teman pengusaha ini diarahkan, teman ini si A misalnya mau konsepnya kayak gini, oke marketnya cari yang dengan harga segini gitu. Seperti itu. Kartens marketnya sudah ada sebenarnya, cuma Kartens kan mau biar teman-teman pengusaha barbershop itu terarah semua. Terarah, betul. Mungkin dampaknya sebenarnya sekarang, jadinya banyak yang tutup kan? Iya, karena dia bingung. Untuk scale up bisnisnya bingung, dia nggak ngerti target marketnya siapa, dia bicara diskonnya apa, target marketnya siapa, kayak gitulah. Betul. Itu yang banyak saya lihat ya, kayak gitu. Betul. Oh karena ini, dia selama ini pola komunikasi secara bisnisnya nggak kena sama marketnya, entah itu mungkin dia nggak paham atau gimana, saya juga nggak ngerti. Kayak gitu. Jadi kalaupun kita harus tutup, ya wajar aja kayak gitulah. Seperti itu. Jadi memang ya bisa dikatakan sebenarnya target market ini salah satu penentu kesuksesan atau penentu karena dia di awal sih. Iya, betul. Seperti rumah dia pondasi. Iya, betul. Pondasinya, iya. Betul. Terlalu banyak lah kita, sebenarnya masih banyak lah kita membahas tentang target dan segmentasi karena bisa dikatakan kesuksesannya Kartens ini karena pintar memilih targetnya. Target market. Ya, jadi konsisten. Selain pintar dan konsisten. Harus konsisten. Nah, sekarang kita mau tanya nih Kak Eko, di masa pandemi, bagaimana nasibnya Kartens? Karena pasti kan saya selaku salah satu customer Kartens, pasti awalnya takut. Mau datang cukur apa segala macam. Itu bagaimana tuh mengatasinya? Jadi kita efek pandemi ini di awal-awal PSBB di Makassar. PSBB, semua pasti merasakan. PSBB. Dan waktu itu kita disurati sama pariwisata bahwa harus tutup, karena ini termasuk dia mengkategorikan kita termasuk dengan seperti spa, kayak gitu. Karena kontak fisik langsung seperti itu. Dan waktu itu sempat kita bilang kita waktu itu karena saya berpikir loh ini anak-anak gimana nanti kalau misalnya kita tutup dan lain-lain lah yang pekerja kan. Nah, terus saya coba nego ke yang ngasih surat. Saya bilang, Pak, ini nggak bisa kayak gini ya kan. Yang tempat lain juga banyak yang buka, kayak gitu kan. Terus dia macam-macam. Terus dia bilang, bahkan dia bilang kita surati Kartens dulu lah biar yang lain ngikut. Karena berarti bisa dikatakan ketua kelasnya lah. Jadi kalau yang lain kita tegur duluan, loh kok Kartens? Mereka bilangnya kok Kartens nggak tutup katanya kayak gitu, makanya dia jadi patokannya di Kartens. Dan kita waktu itu tutup total dan bahkan kita delivery service kita nggak buka karena kita betul-betul komitmen sama pemerintah untuk bantu memutus mata rantai COVID kayak gitu. Di 2-3 bulan waktu itu kita tutup. 3 bulan? 2-3 bulan. Tapi alhamdulillah bulan pertama new normal kita buka, memang traffic hancur. Waktu itu kita hampir anjlok 80%. Setelah itu kita breakdown sama tim sebab-sebabnya. Karena market kita main di kalangan menengah atas, kita ngambil asumsi orang menengah atas ini punya cash. Dia lebih bisa bertahan di rumah aja waktu itu karena dia punya cash. Nah,
Setelah itu karena kita dapat data itu, kita baru buka home service waktu itu. Oh iya. Dengan standarisasi protokol kesehatan. Oke. Waktu itu. Dan ternyata masif. Seperti itu, sambil kita upayakan untuk yang cukur di kartensnya langsung waktu itu. Seperti kayak kita kita tiap hari ada penyemprotan disinfektan, kita bikin video terus kita publish ke media sosial biar trustnya balik seperti itu. Dan alhamdulillah di bulan setelah PSBB ini berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan ya? 3 bulan setelah PSBB, 2 bulan PSBB ya? 2 bulan. 2 bulan setelah PSBB, traffic kita udah balik sih. Udah balik. Bahkan new customer kita Bertambah. jauh berkali-kali lipat. Jauh berkali-kali lipat new customer langganan baru. Karena kita survei pun mereka bilangnya karena kita harganya tinggi, dia naruh trustnya ke kita. Jadi saya bilang kok ke karten, saya bilang kan, terus kata dia karena di sini mahal mungkin lebih aman kayak gitu. Ya betul. Ya itulah benefitnya jadi pasar harga mahal. Ya. Jadi memang teman-teman Tribuners, jadi memang sebenarnya banyak ya benefitnya. Ya banyak betul. Kalau misalnya kita menaruh harga yang lebih mahal gitu, karena pasti kembali ke trust lagi. Iya betul. Kembali ke trust. Oke. Sekarang Kak Eko kita mau bahas tentang Max Mala. Oke. Max Mala. Karena Kak Eko ini katanya punya juga salah satu usaha di bidang. Ya, di bidang fashion. Ya. Dia lebih ke saya lebih nyebutnya tekstil sih. Karena kita olah bahannya dari emang benar-benar bahan dasar. Ya. Kita order di Cina, habis itu kita olah sampai jadi baju siap pakai. Cuman Max Mala ini kena dampak pandemi. Iya. Kita kena dampak pandemi ini karena kita kan bahannya dari China kan. Iya. Jadi efek pandemi di industri bisnis saya yang hijab ini, Iya. dia lebih kena duluan. Iya. Bulan 12 China duluan corona, duluan COVID. Habis itu kita ordernya di bulan-bulan itu karena kan kita mau mau prepare lebaran. Iya. Nah, ada keterlambatan pengiriman karena di China COVID. Barang nyampe bulan 2, bulan 3 kita yang COVID. Jadi anjloklah di situ. Oh, tapi ini awalnya karena COVID, bukan? Iya, karena COVID. Karena COVID? Iya, karena berkesinambungan waktu dari COVID di China. Iya. Sampai ke sini kita yang COVID bulan 3, tapi barang sudah kita produksi habis-habisan untuk prepare lebaran kan. Iya. Jadi betul-betul cash kita all out di persiapan Ramadan. Iya. Dan COVID. Jadi hancur. Hancur, kita nggak jualan. Barang masih banyak kalau ada yang mau beli bahan jadi. Jadi memang teman-teman Tribuners, Kak Eko ini sudah ya banyak lah. Iya. Halangan-halangan, ujian-ujiannya. Tapi pesan untuk teman-teman Tribuners tidak boleh ini dong, tidak boleh menyerah dong. Tidak boleh menyerah karena kita sebagai entrepreneur ya. Ini kalau kita ngelihat core bisnisnya hijab lagi redup, pakaiannya lagi redup, Tapi kalau kita ngelihat sisi entrepreneurship-nya, sisi berusahanya, habis itu kita pivot kita kuliner waktu itu. Bulan 4 setelah PSBB, bulan 3 akhir, bulan 4 awal kita mulai langsung pivot ke kuliner. Waktu itu kita research bahwa waktu itu yang industri yang naik hanya kuliner. Makanya kita belok ke kuliner waktu itu di bulan 4 awal setelah PSBB itu. Belok ke kuliner. Waktu itu kita putuskan bisnis rujak. Sebentar dulu. Teman-teman Tribuners, jadi Kak Eko ini tadi kan sudah dengar, jadi awalnya punya barbershop, namanya Karten. Itu barbershop premium lah, bisa dikatakan. Terus Kak Eko ternyata juga mulai usaha di bidang fashion, bidang tekstil bidang hijab dan lain-lain. Nah, tapi ternyata ada halangan hambatan lah selama COVID pandemi. Dan COVID-19. itu mempengaruhi semua lini usaha, bukan cuma hijab aja kan. Semua orang kena gitu loh. Jadi nggak ada alasan kita nggak bangkit gitu loh. Nggak ada alasan. Karena ini menimpa semua orang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada usahanya Kak Eko sebenarnya sangat unik nih. Karena ini usahanya Kak Eko ini dibuat karena pandemi. Ini murni produk pandemi. Ini murni produk pandemi. Murni produk. Tapi higienis, ya kan? Bukan karena ini sebab corona. Iya, betul. Jadi ini memang murni karena pandemi. Namanya bakul rujak. Jadi bisa jelaskan sedikit dong ke teman-teman. Jadi kita memilih rujak ini sebenarnya kita awalnya memilih bisnis kuliner awalnya.
Setelah itu karena momentumnya COVID, orang butuh imun dan lain-lain, kita pilih Kita pilih buah. Nah, setelah kita pilih buah, baru kendaraannya rujak. Seperti itu. Jadi kita pilih buah dulu untuk bisnisnya, kendaraan bisnisnya baru rujak. Seperti itulah. Kayak gitu. Karena kita riset market juga, kompetitor yang main di buah ini apa aja. Ada yang dessert, ada yang salad, ada yang apa-apa. Nah, kita mainlah di rujak yang nggak terlalu. Karena balik lagi tadi, yang segmentasi, diferensiasi, perbedaan dalam bisnis. Betul. Jadi dulu saya ingat mungkin tahun lalu 2 tahun lalu lah, salad buah tuh booming. Dan semua orang buat salad buah. Iya kan? Betul. Semua orang buat salad buah. Maksudnya ya seperti dikatakan Kak Eko tadi, ya pilih bisnisnya ini makanan dan buah gitu kan. Tapi kan tidak harus selalu salad buah. Betul. Karena menurut saya salad buah yang enak itu sudah banyak. Maksudnya kalau memang laku ya sudah, ya kan. Disitulah kita sebagai pengusaha, sebagai entrepreneurship menempatkan diri bahwa kompetitor kayak gini dan kondisinya waktu itu benar-benar urgent karena semua bisnis harus tutup. Nggak bisa neko-neko nih kayak gitu kan. Harus yang benar-benar bisa pagi kita jualan malam udah jadi duit. Harus kita betul-betul memilih bisnisnya betul-betul teliti lah sampai kita pilih rujak ini. Seperti itu. Terus kenapa rujak? Nah, karena kan ya bisa dikatakan beginilah. Rujak yang enak itu rujaknya abang-abang. Atau rujak-rujak yang dibeli di pinggir jalan. Terus tiba-tiba Kak Eko sendiri buka rujak. Alasannya kenapa? Kenapa rujak? Jadi ya yang tadi saya bilang momentum COVID, buah orang semua konsumsi yang sehat-sehat. Waktu itu kita pilih kategori itu dan kendaraannya rujak karena rujak ini kalau kita riset, sebenarnya riset ini mudah sih sekarang di zaman sekarang apalagi banyak media sosial. Terutama kita terbantu sama platform digital kayak GrabFood ya. Jadi GrabFood ini membantu kita riset. Jadi risetnya melalui GrabFood? Iya, Jadi saya nyari-nyari kan di GrabFood karena habit kita sekarang GrabFood, habit kita jajan kita jajan GrabFood. Apalagi selama kita di rumah aja, habit kita kan GrabFood. Cemilan ya kan. Di rumah ngapain ngemil sampai yang cewek-cewek pada ngeluh kan. Bisa selama PSBB kejutan. Makanya jangan beli karbo. Harus beli buah. Biar nggak jadi lemak. Kayak gitu lah. Nah, setelah itu kita riset, ternyata kompetitor di rujak ini sedikit. Nah, disitulah kita menempatkan diri. Seperti itu. Setuju. Jadi sebentar dulu. Teman-teman Tribuners yang menonton juga episode live kali ini sebenarnya sangat menarik dari masukan dari Kak Eko. Jadi Kak Eko ini sebelum memulai bisnis rujak, risetnya itu melalui GrabFood. Karena GrabFood itu sebenarnya sekarang tuh sangat membantu customer. Betul. Jadi saya tidak bilang penjual penjual makanan ya. Pertama sangat membantu customer untuk menjangkau makanan lebih mudah. Ya kan? Terus yang kedua juga membantu penjual makanan untuk menjangkau customer juga lebih mudah. Betul. Nah, terus tadi saya sangat sependapat dengan yang disampaikan oleh Kak Eko. Kalau misalnya risetnya itu sebenarnya bisa melalui GrabFood. Karena kan di situ semua kategori makanan dan lain-lain, terus sampai ke spesifik mungkin itu ada di sana. Menu dan lain-lain, harga dan lain-lain kita bisa riset. Dan bisa dikatakan kalau bisa juga kita meriset orang suka atau tidak dengan makanan ini di GrabFood. Karena kan ada rekomendasinya. Betul. Iya kan? Itu menjadi dasar saya juga untuk membuat menu-menu pamungkas di bakul rujak ini. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa sekarang buka aplikasi GrabFood. Kalau mau mulai bisnis, coba cari makanan yang jarang, itu sebenarnya bisa jadi peluang bisnis. Itu. Dan di masa pandemi sekarang ini, saya berani bilang cash kita yang tergerus karena pandemi ini 200-300% bisa diganti di kuliner. Karena di kuliner ini kita nggak ngapa-ngapain aja, itu profit. Soalnya memang industrinya yang lagi naik, seperti itu. Memang industri kuliner yang lagi naik. Jadi kita jualan nih sesuatu. Karena industrinya naik, kita nggak ngapa-ngapain kan terjual. Seperti itu. Karena market size-nya lagi, terutama platform digital seperti GrabFood memang lagi gencar-gencarnya memudahkan orang untuk membuka usaha. Seperti itu. Membuka usaha kita. Terus dia kan lebih apa sih? GrabFood ini lebih wadah mempertemukan antara penjual makanan
dengan pembeli makanan. Iya, dengan sangat mudah. Dan sangat mudah. Dan satu yang paling menariknya adalah cashless. Ya. Karena ya bisa dikatakan kalau sekarang kita terutama generasi milenial pasti sudah malas mau ambil dompet lagi, ambil cash. Gojek kan, GrabFood kan sekarang sudah cashless. Ya kan? Sudah cashless. Jadi memang sangat memudahkan customer untuk menjangkau penjual makanan. Betul. Iya. Oke. Sebenarnya ada yang menarik lagi dari Kak Eko ini karena ternyata GrabFood ini, gara-gara GrabFood, tenannya Kak Eko ini malah bertambah. Iya, malah bertambah gara-gara GrabFood. Kita 2 bulan terakhir udah nambah cabang sampai 5 cabang sekarang kita di Makassar. Sudah 5 cabang? Iya. Semenjak pandemi bulan 4 itu, 2 bulan terakhir kita nambah jadi 5 cabang. Bertambah jadi 5 cabang? Iya. Hanya berapa lama? 2 bulan terakhir. Jadi kita hanya plan bisnisnya di bulan 4, habis itu kita launch bisnisnya di bulan 4 pertengahan. Habis itu kita udah mulai jualan, nanti saya masuk GrabFood itu di bulan 4 akhir, bulan 5 awal lah. Seperti itu. Nah, kita godok lah, kita kemas, habis itu boomingnya baru di 2 bulan terakhir. Sampai kita buka sekarang udah 5 cabang. Sudah 5 cabang? Sudah 5 cabang 2 bulan terakhir. Oke, kayak kok saya mau tanya. Kalau transaksinya sendiri, itu lebih banyak di transaksi langsung, pembelian langsung, atau di GrabFood sebenarnya? Awalnya sih sebenarnya 50-50. Ya. Cuman sekarang karena GrabFood ini memudahkan, semua customer saya arahkan murni 100% saya arahkan ke GrabFood. Murni? 100% saya arahkan ke sana. Kenapa? Benefit dari customer pun mereka pasti dapat di sana karena kan program-program GrabFood ini banyak kayak potongan-potongan diskon dan lain-lain lah. Mereka lebih dapat benefit belanja di sana seperti itu. Jadi saya arahkan lah. Dan komunikasi kita di media sosial pun, lebih mudah kalau misal kita ngomong pakai aplikasi GrabFood bisa dapat diskon, potongan diskon dan lain-lain. Orang lebih tertarik seperti itu. Iya, setuju. Oh iya, takut lupa. Jadi untuk teman-teman Tribuners yang masih menonton episode kali ini, jangan lupa, ataupun nanti yang nonton di YouTube, jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang ada di deskripsi di bawah ini. Terus juga untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk bergabung dalam fanpage Ngumpul Pedagang Sulawesi di Facebook. Jadi dalam fanpage ini banyak informasi-informasi terbaru dari Grab, termasuk di dunia usaha, terutama pengusaha-pengusaha makanan. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bergabung di fanpage Ngumpul Pedagang Sulawesi. Ya. Di sana kan banyak informasi yang kalau kita pengusaha bisa mendatangkan cuan lah. Iya, betul. Jadi saya tadi sangat setuju, Kak Eko, saya sangat setuju tadi kalau misalnya bisnis makanan ini bisa dikatakan ya salah satu bisnis yang cukup mudah lah. Tidak dibilang mudah ya, tapi lebih mudah lah dibanding yang lain. Karena memang bisa menjadi cuan tambahan pertama. Betul. Terus teman-teman Tribuners yang nonton juga, ini usaha makanan ini sebenarnya tidak begitu sulit sekarang karena adanya platform digital. Betul. Ya kan? Seperti GrabFood. Jadi memang tidak perlu lagi kita yang namanya kita buat produknya, kita yang cari customernya. Nggak perlu. Dan apalagi sekarang yang lagi hype kan model bisnis ghost resto itu. Ya, ghost kitchen. Ghost kitchen. Jadi ya ghost karena kan mereka emang nggak kelihatan secara tampak. Betul. Ya. Betul-betul makanannya cuma ada di media sosial, terus menunya juga cuma ada di sana, belinya juga via online, ya kan? Ya, sampai benar-benar makanan ada di depan rumah kalian. Ya. Nah, model bisnis seperti ini bukan lagi membantu. Di masa pandemi ini saya saranin sampingan kita untuk nutupin operasional bisnis yang lagi kena pandemi ini, saya benar-benar saranin di kuliner. Karena di kuliner apalagi seperti saya sebelumnya saya bisnis jasa barbershop, saya bisnis hijab muslimah. Hijab muslimah ini orang belinya repeatnya hampir mungkin sebulan sekali. Ya untung-untung lah sebulan sekali. Ya kan? Kalau barbershop ya dia repeat belanjanya mungkin sebulan sekali, gondrong dikit baru cukur. Setuju. Begitu kita jumlah rasio transaksinya. Iya, rasio transaksinya. Ya. Begitu kita pindah ke makanan kuliner, karena apalagi rujak ya. Rujak ini kan
ngilernya cepat kan. Ya, Kayak bumbu rujaknya kita ada 7 sambal pilihan. Ya. Setelah itu dia nyoba pagi atau siang, sore order lagi, repeat lagi order. Nah ini ya yang kita kumpul data sebanyak-banyak mungkin, belum butuh waktu yang lama karena repeat ordernya tinggi, cashnya cepet. Kayak gitu. Setuju. Seperti itu. Jadi saya sangat setuju tadi yang dikatakan oleh Kak Eko tentang Ghost Kitchen. Ghost Kitchen. Jadi salah satu keunggulan kita juga ikut dalam program platform digital ini, platform bisnis digital ini, itu kita tidak perlu buka sewa tempat. Betul, mulai dari rumah aja. Saya dari rumah cabang pertama. Iya, awalnya kayak malah cabang dari rumah kan. Dapur ibu saya. Iya. Jadi memang program 1000 usaha maju bersama Grab ini sangat membantu ya pelaku usaha. Bahkan kalau saya sih nggak cukup 1000 ya, 1 juta bisa dia cover GrabFood ini. Karena emang bener-bener dia ngumpulin masa yang banyak banget sebagai pengguna mereka. Terus kita sebagai penjual kayak mereka kayak yang secara logika ya, mereka kayak yang ini yang mau beli rujak. Ini nih orang-orangnya nih kayak gitu. Jadi bener-bener asli gampang. Iya, betul. Jadi ya memang bisa dikatakan karena salah satu keberhasilannya itu adalah Kak Eko sendiri. Ya kan? Masih banyak sih contohnya karena kan emang benar-benar memudahkan banget lah. Betul. Seperti itu. Dan memang sebenarnya bisa dikatakan kalau sekarang kan lagi trennya healthy food. Healthy food, ya kan? Betul. Ya, salah satu indikatornya kan sekarang orang banyak ke tempat gym. Ya. Banyak buka tempat-tempat olahraga baru lah, ya kan? Kayak misalnya kelas-kelas di tempat fitness. Itu kan sekarang banyak terbuka tempat-tempat baru. Dan member-member di tempat gym tuh kalau lihat pasti makin bertambah. Betul. Ya itu kan berarti tren makanan juga pasti berubah. Habit makanan berubah. Yang dulunya mungkin banyak orang cemilannya gorengan, ya kan? Tahu isi atau pisang goreng lah. Nah, sekarang berubah. Pasti misalnya kayak mau makan cemilan tapi lagi diet, bisa lah beli rujak, ya kan? Bisa beli rujak. Nah, begitupun juga karena menjangkaunya lebih mudah sekarang melalui platform digital seperti GrabFood. Nah, itu lebih memudahkan lagi customer dan juga calon penjual. Betul. Calon penjual. Jadi kalau boleh saran ya, kalau boleh saran ke calon penjual ataupun penjual yang belum bergabung ke platform ini, buru-burulah bergabung. Ya. Karena nggak butuh waktu lama sampai omset kita bisa, bahkan kalau boleh kita bandingin sama bisnis saya sebelumnya. Ini udah hampir sama. Padahal cuman kita baru melakukan ini baru 5 bulan lah jatuhnya. Udah hampir sama, hampir omsetnya. Makanya kita bisa buka sampai 5 cabang 2 bulan terakhir. Sama. Makanya saya bilang bergabunglah. Nah, bagusnya GrabFood ini, kita kan sebagai pengusaha. Untuk produk kan kita kan yang pikirin kan. Kategori murni kita yang pikirin. Nanti mereka ngebaca kita itu juga pinter, tim GrabFood ini. Pinter. Jadi dia ngebaca kita, contoh, oh ini rujak nih, ini orangnya kayak gini. Nanti dia ngasih referensi, ini ikut promo yang ini kayak gitu. Nah, jadi memang ada satu lagi sebenarnya yang membuat kenapa GrabFood ini sangat diminati. Karena timnya, benar. Karena pertama tim analisnya itu pintar melihat banyak promo-promo. Dan itu sebenarnya promo-promo ini itu bukan malah merugikan Grab. Dan ini malah sebenarnya menguntungkan para pelaku-pelaku usaha. Iya, banget. Ada yang misalnya dapat program potongan harga sekian lah. Betul. Iya kan? Jadi sampai saya sebenarnya bisnis sebelumnya kan jasa sama pakaian. Iya. Begitu saya ke kuliner, untuk membahasakan bisnis kuliner ini ke market, itu saya agak bingung. Karena benar-benar nggak ada kepikiran sebelumnya mau bisnis kuliner, cuman karena situasi. Makanya kita mau benar-benar, waduh ini bahasanya supaya market ini kayak gimana kalau kuliner kayak gitu kan. Tim-tim dari GrabFood ini benar-benar ngerti lah sama UMKM terutama. Oh nanti digini, mereka justru ngajarin banyak sama saya. Waktu itu sampai mereka jadi bahkan tim-timnya GrabFood itu mengajari itu tenan-tenan, seperti calon-calon tenan ya. Makanya sampai saya bilang kalau cuman 1000 usaha maju bersama. Ini cepet banget. Dia 1 juta pun cover.
Iya, kayaknya sekarang tenan yang bergabung sudah lebih dari 1.000 ya. Iya, kayaknya ya. Kayaknya dan perputaran cash pun pemerintah juga pasti bisa melek data kan bahwa perputaran di kuliner ini besar. Dan yang mempengaruhi yang mendominasi itu platform digital seperti GrabFood ini. Jadi setuju. Jadi memang untuk teman-teman Tribuners, kenapa alasan bergabung dengan platform digital itu sangat kuat, seperti salah satunya GrabFood, itu program 1000 usaha maju bersama. Kenapa itu sangat kuat alasan bergabungnya? Karena sebenarnya selama pandemi ini hampir semua bidang usaha itu terganggu. Terdampak, betul. Semua bidang usaha itu terdampak. Contoh misalnya airlines, pesawat penerbangan, perhotelan. Pariwisata sih hampir semua cut, ya kan? Hampir semua redup. Perhotelan lah, villa, transportasi, pokoknya selama pariwisata itu habis, bisa dikatakan redup semua lah. Tapi apa yang malah bangkit hari ini adalah kuliner. Pelaku usaha, UMKM, kuliner, dan yang paling banyak mendominasi adalah platform digital. Betul. Seperti salah satunya GrabFood. Jadi memang bisa dikatakan, dan banyak narasumber-narasumber kita sebelumnya, Kak Eko, itu ternyata juga mereka salah satu dari 1000 usaha maju bersama Grab. Karena memang sangat membantu sih. Jadi kan kita pivot atau shifting bisnis dari bisnis sebelumnya ini, itu bukan kita putus asa dengan bisnis sebelumnya. Cuman kita sebagai pengusaha ya harus pinter-pinter, bangkit dengan cara apapun. Kalau nggak nutup kemungkinan kondisi normal, kondisi normal, bisnis-bisnis yang lain bisa kita modalin lebih, karena cuan di kuliner dengan platform digital ini tinggi. Maksudnya kan yang tadinya mungkin Kak Eko berpikir cuan dari GrabFood ini lumayan untuk uang dapur lah, ya kan? Tadinya ternyata malah hampir menyamai dengan kartet. Bahkan teman-teman yang pemain kuliner sebelum pandemi, mereka ngomong, waduh pesaing di kuliner makin ketat nih katanya. Semua orang yang usahanya tutup terdampak pandemi sekarang bisnisnya kuliner. Ya karena itu yang paling gampang memang. Betul. Dari dapur sendiri, terus kita difasilitasi seperti GrabFood ini kan fasilitas yang benar-benar membantu kan. Kita daftar, habis itu kita diajarin sama mereka algoritma bisnis mereka itu seperti apa. Dan kita ikutin, nggak ngeyel, ya kan? Jadi bisa dikatakan sebenarnya platform bisnis online ini bisa dikatakan baik sekali ya. Maksudnya selain juga membantu customer bertemu dengan penjual dengan gampang, juga ternyata mengedukasi penjual untuk cara berjualan yang benar itu begini gitu. Karena kan habit customer di Makassar, saya mungkin di Indonesia dulu kalau kita buka aplikasi GrabFood, itu kalau misal saya mau beli makanan-makanan tertentu, contoh di Makassar ini ada coto. Coto ini kan makanan khas Makassar ya. Kalau saya mau makan coto, baru saya buka aplikasi. Dulu. Tapi habit customer di Makassar sekarang nggak kayak gitu. Sekarang orang kalau misal mau ngemil dia udah buka aplikasi GrabFood. Nanti kalau udah aplikasinya dibuka, baru dia nyari makanan apa yang enak. Jadi peluang kita jualan di sana, jangan takut sama brand-brand besar seperti yang udah besar, yang udah punya outlet miliaran asetnya, nggak usah takut, karena betul-betul habit customer di Makassar itu atau di Indonesia, orang benar-benar buka dulu aplikasi GrabFood-nya, baru dia nyari mau makan apa, karena udah benar-benar habit jajan udah pindah dari yang tadi kita jajan di warung, sekarang jajannya via online. Setuju. Itu sudah berubah. Jadi memang sudah tidak bisa dipungkiri lah. Kalau memang habit belanja kita itu sudah berubah, dan sebenarnya bisa dikatakan juga bukan hanya habit belanja ya, tapi peluang bisnis itu sebenarnya lebih terbuka luas. Dan persaingan itu bukan persaingannya yang sengit dengan perusahaan-perusahaan yang besar, tapi karena adanya GrabFood ini, market size jadi luar biasa besar. Betul, setuju. Mereka yang mendobrak market size, mempertemukan pembeli yang begitu besar. Karena tidak bisa dipungkiri kalau pengguna platform online ini
itu bisa dikatakan mungkin sudah di atas 80% ya orang Ya, di Makassar, 80%. terutama milenial. Betul. Malah mungkin hampir semua orang sudah punya pasti platform digital, itu sudah pasti. Ya, jadi memang tergantung tadi bagaimana kita melihat peluangnya dan sebenarnya kita harus padukan juga dengan tips-tips dari Kak Eko tadi. Ya. Yang dimana walaupun kita mau join dengan platform digital seperti GrabFood yang sudah membuka peluang besar, tapi juga kita harus melihat adanya diferensiasi. Ya. Seperti tadi yang Kak Eko sampaikan, lihat di GrabFood, ternyata yang jual nasi sudah banyak. Ya. Yang jual bakso juga sudah banyak. Momentum kayak gini. Jual gorengan ini sudah banyak. Ternyata healthy food ini masih sedikit peminatnya. Gitu. Atau mungkin teman-teman yang di rumah yang nonton juga mau buka peluang usaha, mau buka bisnis makanan healthy food bisa. Karena menurut risetnya Kak Eko sendiri, ternyata healthy food belum banyak ya. Belum banyak. Iya, belum banyak. Jadi sebenarnya saya ngajak masyarakat Makassar, apalagi pelaku usaha kuliner, join ke GrabFood ini bukan karena saya sebenarnya kalau dipikir secara ego ya, kan nanti kalau saya ngajak banyak saingan mas, ya kan? Ya. Sebenarnya kan, Iya, betul. Cuman karena situasi seperti pandemi ini kita nggak bisa egois, Harus saling menolong. Harus saling menolong. Iya. Jadi saya belak-belakan seperti ini bukan karena saya takut saingan, enggak. Iya. Daya beli sih, lebih ke daya beli. Ya. Jadi kalau kan UMKM ini cash yang paling cepat berputar kan. Ya. Kita jualan siang, besok pagi kita beli lagi ke pedagang buat modal, buat bahan kayak gitu kan. Ya. Jadi duit cepet banget muter ya. Oke. Nggak ada kalau misal kita dulu bisnis yang agak besar yang hijab itu kan Ya. sampai PO produksi sampai 2 bulan. Kain datang uang cash di jalanan itu lama kayak gitu kan. Nggak ada kayak gitu. Ini benar-benar kita jualan siang, malam jadi duit, ada untung, besok belanja lagi modal, cepet UMKM. Dengan seperti itu roda ekonomi Indonesia bisa cepat pulih. Karena cash dari bawah rodanya lebih ringan lah ketimbang kita menggerakkan roda bisnis yang lebih besar seperti itu kan. Jadi supaya kalau pelaku-pelaku usaha dari UMKM ini gerak semua, apalagi difasilitasi dengan GrabFood, roda ekonomi balik, daya beli pembeli makin gede. Yang tadinya belanja rujak cuman 100-200 ribu, belanja rujak jadi 500 ribu misal kayak gitu. Iya, setuju. Malah mungkin banyak terbentuk lagi usaha-usaha yang baru kayak gitu. Dan nggak usah takut harga-harga mahal, karena notabene bakul rujak ini, brand rujak kita ini, itu harganya yang paling laris ya. Itu sepaket ngerujak dengan 7 sambal pilihan itu 54.000. Habit orang ngerujak kan 10.000 kan. Rujak dengan 7 sambal pilihan. Itu yang paling terlaris lah di platform digital ini. GrabFood ini itu terlaris harganya 54.000. Jadi karena segmentasi tadi kita aplikasi di bisnis apapun ya jalan seperti itu. Oke, teman-teman, kami mau mengingatkan kembali jangan lupa untuk bergabung dalam fanpage Ngumpul Pedagang Sulawesi. Betul. Dan Ngumpul Pedagang Sulawesi ini adalah salah satu media informasi terbaru tentang program-program dari GrabFood. Jadi memang teman-teman bisa sharing-sharing makanan di sana. Terus juga jangan lupa untuk mengisi kuesioner yang ada di deskripsi di bawah ini, karena 5 yang mengisi kuesioner pertama akan mendapat voucher spesial dari Grab dan juga dari Kartens Barbershop. Tadi saya mau agak unik sebenarnya itu, kenapa ada 7 sambal? Setahu saya rujak itu cuma 1 atau maksimal 2 lah sambalnya. Pasti pertama sambal terasi, terus yang kedua sambal gula merah. Yang pedis, kan? Pedis, ya. Atau 3 lah, sambal kacang. Sambal kacang, Kenapa sampai 7 sambalnya? 7 sambal pilihan ini, diferensiasi kita masuk ke market. Kembali ke diferensiasi lagi. Jadi pembeda dengan kompetitor sebelumnya. Seperti itulah. Jadi kita mau ibarat masuk ke panggung, ya kan? Ibarat masuk ke panggung, kita harus tampil perdana dengan Nah, 7 sambal pilihan kita harap bisa jadi penawaran berbeda di market. Seperti itu tujuannya. Jadi memang kembali lagi ke diferensiasi. Seperti itu. Jadi mikirin diferensiasi pada awal mulai bisnis itu harus betul-benar matang. Kayak gitu. Kalau boleh tahu 7 sambal ini sambal apa aja? 7 sambal ini yang pertama kita ada signature dari kita namanya sambal gosip. Sambal gosip. Kenapa namanya sambal gosip? Sebenarnya supaya lebih kontroversi aja.
Tapi karena kenapa? Oh, saya tahu. Saya mau tebak. Oke. Karena kalau kita makan rujak, sama teman-teman pasti sambil gosip. Karena saya nyebutnya lebih ke ritual ngerujak. Jadi ritual ngerujak itu lebih ke yang rame-rame, terus ada apa mangga, rujak. Ya, betul. Itu Dan ada yang potong mangga, ada dan yang sambil sambil kayak gitu. Iya. Lagi gosip. Iya. Tapi kan gosip nggak Oke, negatif iya. toh. Sambal gosip ini apa isinya? Isinya Apakah pedis kah atau gimana? ya, manis? dia memang dari 7 sambal pilihan ini dia yang paling pedis. Makanya Oke. kita sebut sambal gosip karena dia sepedis. Oke. Yang kedua? Yang kedua ada sambal gula merah kacang mede. Iya. Karena kacangnya kita pakai kacang mede dari Kendari. Ya. Setelah itu ada Yang ketiga? sambal terasi ciri khas karena terasinya kita pakai dari Selayar. Oh, selayar. Oke, terus ada sambal petis. Petis. Sambal petis ini kalau orang Jawa pasti familiar. Iya, Karena biasanya oke. dipakai di Iya, tahu. rujak cingur Iya, kan. betul. Habis Yang itu kelima ada sambal Bangkok. Sambal Bangkok Oh, ini enak tuh. Ya, Saya belum yang- pernah tapi merasakan rujak pakai sambal Bangkok. Sambal Bangkok ini dia lebih ke jambu Bangkok yang Iya, iya. Nah, dia makanya Oke. kayak gitu kalau di Thailand. Iya, Cuman karena oke. kita bawa ke sini kita jadiin salah satu dari 7 sambal pilihan ini biar Iya. ya biar lebih beda kan. Oke. Kayak gitu. Habis 6. itu 6 kita ada sambal garam pedas asin yang Iya. lebih ke orang biasa buat mangga muda itu. Ya. Setelah itu yang ketujuh kita ada sambal ebi, udang ebi yang lebih ke dia lebih kriuk sih. Oke. Kalau ke tekstur buah-buah yang agak lembek kayak nenas ya kan Iya. itu dia lebih enak Oke. kayak gitu. 7 sambal pilihan. 7 sambal pilihan. Banyak. Jadi memang Berjumlah kembali lagi rasanya. diferensiasi. Diferensiasi sih. Ya. Oke, teman-teman Tribuners, Oke. sebelum kita masuki sesi penutup, sebenarnya ada kuis menarik. Kuis menarik pertama dari GrabFood, kemudian juga ada dari Kartens. Jadi nanti jawabannya bisa dituliskan di komentar, kolom komentar, dan pemenangnya akan langsung dihubungi oleh tim dari GrabFood dan Tribun Timur. Oke, pertanyaan pertama, di manakah, daerah manakah Kakak Eko dulu kuliah? Ya kan? Pasti yang awal-awal nonton pasti tahu. Terus yang kedua, usaha di bidang apakah Kak Eko dulu sebelum di Kartens? Yang pertama, Ya. ya kan tadi sempat disebutkan juga. Terus yang ketiga, apa yang paling membedakan Kartens dengan barbershop lainnya? Terus yang keempat, yang mau kita tanyakan, platform digital apakah yang digunakan oleh Kak Eko dalam usaha rujaknya? Terus yang kelima yang ingin kita tanyakan adalah Kak Eko dong, bikin pertanyaannya yang kelima. Yang kelima, Ya, alasan kenapa saya ngajak kalian dengan ngotot Ya. untuk join. setuju. Join dengan GrabFood. Tadi saya udah Ya. nyebutin berkali-kali karena Ya. ininya gede kayak gitu. Ya. Sebutkan Silakan. alasan yang paling kuat. Ya. Dan kalau itu hadiahnya pasti harus dari GrabFood dong. Iya. Ya kan? Harus dari GrabFood hadiahnya. Karena memang sebenarnya ya bisa dikatakan bahwa GrabFood ini selain menjangkau customer dan penjual yang lebih dekat lagi, tapi juga sebenarnya mengedukasi Ya. penjual, mengedukasi pembeli Ya. agar mendapatkan makanan atau minuman sesuai dengan keinginannya. Ya. Iya kan? Betul. Iya, jadi memang di situ sudah tertera deskripsinya segala macam, bahkan sampai jarak pengantarannya berapa jauh. Ya. Itu sudah sedetail itu. Jadi sebenarnya sekarang kita harus sepakati kalau tidak ada lagi alasan untuk tidak berbisnis. Ya. Tidak berbisnis, terutama di bidang makanan, bersama dengan program 1000 usaha maju bersama GrabFood. Oke, kayak kok paling terakhir dari kita, 3 tips dong untuk teman-teman Tribuners yang masih nonton, kalau mau berbisnis yang sebagai pengusaha yang muda, pengusaha yang berhasil itu apa tipsnya? Oke. Kalau tip dari saya, kalau diminta 3 ya, sebenarnya saya nggak muluk-muluk sih tipsnya. Yeah. Tapi tips yang pertama ini, ketika kita memilih bisnis di bidang apapun itu, Ya. matangkanlah di diferensiasi. Ya, Perbedaan. Karena di perbedaan ini, customer yang kalian pengen, yang target market yang kalian pengen, itu bisa membedakan kalian. Ya. Walaupun di industri bisnis yang kalian geluti itu banyak pesaing.
Iya. Kalau diferensiasinya kuat, kalian tetap berbeda di mata calon customer, seperti itu. Setuju. Berarti harus Pertama matang, diferensiasi. ya, harus matang di diferensiasi untuk pemulihan bisnis di awal kan. Oke. Habis itu kedua, kalian setelah kalian udah mulai, kalian harus konsisten dengan apa yang kalian tawarkan ke market. Iya. Contoh, pada awalnya saya menawarkan 10 in 1 treatment di Kartens Barbershop. 3 tahun kita berjalan sebelum kita ganti tagline. 10 in 1 treatment ini menjadi nomor 1 pembahasan kita di manajemen. Apakah terlaksana dengan baik atau tidak? Seperti itu. Berarti konsistensi melunasi janji harus kalian perhatikan betul. Konsistensi karena, harus konsisten. Ya, karena kalian mau jangka panjang seperti itu. Setuju. Jadi yang terakhir itu banyak-banyaklah kalian belajar atau bersiap. Bersiap di dalam hal apapun. Prepare for the worst. Iya, betul. Kenapa banyak-banyak bersiap? Karena prinsip saya, ketika siap ditambah dengan peluang, sama dengan keberuntungan. Nah, keberuntungan ini nggak bisa kita bikin. Terus peluang ini nggak bisa kita bikin. Nah, yang bisa kita bikin hanya adalah bersiap. Setuju. Ketika peluang datang, beruntunglah orang yang sudah siap seperti itu. Iya. Oh, setuju. Iya. Jadi tips saya itu sih sebenarnya. Salah satu peluangnya adalah sudah dibuka sebenarnya. Ya. Peluangnya melalui banyaknya ada beberapa platform-platform digital. Jadi memang salah satunya Kak Eko yang bisa dikatakan sudah berhasil karena sudah punya 5 tenan. Ya, kita nambah 2 lagi prepare sih bulan ini. Jadi total sudah mau 7 ya? Jadi ada beberapa, itu juga dikasih tahu oleh tim mereka. Iya. Hey, kok mappingnya gini mappingnya. Oh, jadi bahkan Iya, sampai mappingnya kayak gitu. Jadi kita ini benar-benar enak banget. Apalagi kita udah sebelumnya kita melakukan usaha. Dari teknis-teknis bikin program, teknis-teknis jualan, itu sebenarnya kita udah paham kan? Iya. Cuman karena mereka algoritmanya betul-betul belak-belakan dikasih tahunya kita ini mappingnya gini, ini mappingnya gini, jadi benar-benar kebantu. Jadi kita cuma yang kayak besok buka di sini, besok buka di sini nanti. Gitu. Gampang. Jadi sebenarnya ada satu lagi, ini sebenarnya cukup menarik karena ada salah satu dari teman saya yang memang juga bekerja di salah satu platform digital, GrabFood, yang menyampaikan sebenarnya kalau transaksi yang cukup banyak itu sebenarnya dari UMKM sebenarnya. Iya, memang. Iya kan? Iya. Jadi bukan dari brand-brand yang besar, tapi sebenarnya melatih memang UMKM itu transaksinya diperbanyak dengan cara yang tadi itu. Dibantu menganalisa bagusnya di sini, bagusnya usaha ini, ya kan? Pokoknya arus habit belanja arus habit jajannya orang-orang ini nggak bisa dibendung. Kenapa? Karena awalnya saya dapat cerita juga sih. Awalnya brand-brand besar yang udah terkenal brand ayam-ayaman itu ya kan besar kan. Itu awalnya mereka nggak mau pakai GrabFood. Tapi karena habit masyarakat, betul. Masyarakat nggak bisa dibendung, masyarakat jajan nggak bisa dibendung, maka mau nggak mau mereka juga ikut seperti itu. Jadi memang itu sebenarnya dengan adanya, saya setuju ya, adanya GrabFood ini, itu sebenarnya mengubah habit. Karena saya pun tidak pernah lagi menelpon ke perusahaan ayam-ayaman tadi, atau perusahaan pizza-pizzaan tadi. Tapi saya pasti pesannya buka aplikasi Grab, dengan buka GrabFood dan lain. Itu memang karena memang lebih gampang. Terus yang kedua paling mempermudah cashless. Karena kalau yang perusahaan ayam-ayaman tadi, dia kan pertama belum cashless. Terus yang kedua harus telepon lagi, kita ambil ke bawah lagi, segala macam, siapkan uang cash lagi. Jadi memang kalau udah perusahaannya tuh disambung ke server selanjutnya. Jadi memang kita mau mengulang lagi nih, kayak kok pertanyaannya tadi. Pertanyaan mohon dijawab di kolom komentar. Kemudian nanti pemenangnya yang akan mendapatkan hadiah itu akan langsung dihubungi oleh tim dari Tribun Timur dan Grab. Nah, pertanyaan pertama tadi adalah, tolong disimak baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama adalah, di daerah manakah Kakak Eko dulu berkuliah? Ya kan? Di daerah mana? Tadi kan Kak Eko sempat, dulu waktu saya kan kuliah di sini, apa segala macam, usahanya ini ya kayak. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, usaha bidang apakah Kak Eko waktu awal memulai usaha? Ya kan? Tadi kan awalnya Kartens itu sebenarnya yang kedua kan? Paling pertama itu apa? Terus yang ketiga, apa tadi pertanyaan ketiga? Yang pertanyaan ketiga,
alasan. Alasan. Kenapa saya ngotot Kenapa Kak Eko ngotot ngajak kalian untuk berbisnis kuliner Ya. dan menggunakan platform digital. GrabFood. Kenapa? Platform digital GrabFood kenapa? Tadi sudah banyak sebenarnya alasannya. Banyak. Saya ngotot makanya. Ya. Jadi dari banyak alasan tadi ya cukup satu aja lah ya. Satu aja alasannya. Yang paling kuat mengapa? Terus yang keempat, apa alasan kenapa Kartens masih berdiri kokoh? Ya. Sedangkan yang lain itu sudah ada banyak yang tutup lah. Maksudnya ada banyak pengusaha-pengusaha barbershop yang tutup, sedangkan Kartens itu ternyata masih kokoh. Alasannya apa? Terus yang kelima, apa diferensiasi yang paling membedakan Kartens dengan pengusaha-pengusaha barbershop yang lainnya? Nah ini sebenarnya jawabannya sangat gampang karena bagi teman-teman yang memang menyimak, menyaksikan, pasti tahu jawabannya. Oke, Kak Eko, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak sudah menceritakan pengalaman di bisnis barbershop pertama, terus juga di bisnis hijab. Ya. Terus yang ketiga yang paling menarik menurut saya di bisnis rujak yang terbantu dengan platform digital. Betul. Jadi memang bisa dikatakan kalau awalnya malah dark kitchen ya, maksudnya memang awalnya usaha di rumah. Betul, mulai dari dapur. Tapi karena terbantunya dengan platform digital ini sekarang sudah membuka 7 totalnya. Ya. Persiapan 2, bukan 1 lagi persiapannya, persiapan 2 berbuka lagi. Ya, jadi memang banyak cerita-cerita menarik dari Kak Eko ini bisa menjadi pelajaran kita bersama. Oke. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman Tribuners. Terima kasih banyak kepada GrabFood yang sudah membantu banyaknya usaha-usaha kecil, menengah yang alhamdulillah hari ini bisa terbantu di masa pandemi. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman Tribuners yang sudah menyaksikan sampai akhir ini. See you in the next episode. Wow.